Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang ushul salasah. Kemarin kita telah membahas tentang al-asas awal, ma'rifatullah. Dan sekarang kita mulai membahas tentang al-asas tsani, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengenal agama Islam dengan dalilnya. Dan maknanya dengan dalilnya adalah kita mengenal Islam tanpa taklid. Langsung kita mengenal Islam karena kita memiliki ilmu tentang Islam tersebut. Dan Islam pengertiannya dibagi menjadi dua, sebagaimana yang Ana pernah jelaskan di dalam pertemuan pertama. Ada Islam bermakna am atau secara umum, makna Islam secara umum. Ada juga Islam bermakna khas, yaitu Islam secara khusus. Islam secara umum yaitu al-istislamu lahu bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yaitu berserah diri, menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya, dengan mengesakannya. Terus wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan kepadanya, dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang Allah larang terhadap kita. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan tersebut. Ini adalah Islam secara umum. Dan makna Islam secara umum ini masuk ke dalam Islam secara umum ini para nabi, dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Mereka masuk ke dalam makna Islam secara umum. Karena mereka mendakwakan tentang tauhid dan mendakwakan tentang meninggalkan syirik. Itu adalah makna Islam secara umum. Sehingga orang-orang Yahudi atau Nasrani sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka diperbolehkan mengaku sebagai dirinya sebagai orang Muslim. Karena penamaan agama mereka yaitu Yahudi atau Nasrani itu sejatinya itu bukanlah penamaan oleh Nabi mereka, Nabi Musa atau Nabi Isa. Itu ada penamaan dari mereka sendiri. Dari pengikut Nabi Musa, mereka menamakan agama mereka sebagai agama Yahudi. Sedangkan pengikut Nabi Isa, mereka menamakan diri mereka sendiri sebagai Nasrani. Berbeda dengan Islam. Islam ada nama yang Allah berikan terhadap agamanya. Makanya, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama yang Allah utus para Rasul untuk menyebarkannya itu hanyalah Islam. Itu makna Islam secara umum. Sedangkan makna Islam secara khusus adalah setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka Islam atau seorang Muslim atau kalimat Muslim yang dimaksud adalah mereka yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sedangkan mereka mengikuti ajaran para nabi-nabi sebelumnya seperti ajaran Nabi Isa, yaitu orang Nasrani, dan orang-orang Yahudi yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka mereka bukanlah termasuk ke dalam golongan kaum muslimin. Mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang kufar, orang kafir. Itu adalah makna Islam secara khusus. Dan di sini mu'alif menyebutkan makna Islam secara umum. Karena ini adalah inti dari ajaran Islam. Di mana seorang muslim diwajibkan untuk
memiliki 4 sifat ini, yaitu al-istislamu lahu bitauhid. Ini adalah sifat yang pertama. Berserah diri kepada Allah dalam mentauhidkannya, dengan mengesakannya. Ini adalah sifat pertama. Yang kedua, yang diwajibkan untuk seorang muslim adalah al-inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk padanya kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya. Mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan. Ini adalah sifat yang kedua. Ketiga adalah al-bara'atu minasyirki. Berlepas diri dari kesyirikan dan hal-hal yang menyebabkan kesyirikan. Ini adalah hal ketiga. Kemudian yang keempat adalah berlepas diri dari pelaku kesyirikan, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini adalah 4 sifat yang diharuskan dan diwajibkan untuk dimiliki oleh seorang muslim. Kemudian mu'allif berkata, wa huwa salasu maratib al-islamu wal imanu wal ihsan. Dan Islam itu ada 3 derajat. Ada 3 derajat, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-Islam, tingkatan yang pertama adalah Islam. Kedua adalah iman, 3 ada ihsan. Tingkatan pertama, tingkatan terendah adalah Islam. Kemudian iman sebagai tingkatan yang pertengahan, kemudian ihsan. Ihsan adalah tingkatan yang paling tinggi dalam Islam. Wa kullu martabah laha arkan. Dan setiap tingkatan tersebut memiliki rukun-rukun. Apa yang dimaksud rukun? Rukun dalam bahasa Arab, ma yaqumu 'alaihi syai'. Apa yang sesuatu tersebut berdiri di atasnya. Artinya, jika sesuatu tersebut tidak ada rukun-rukunnya, maka sesuatu itu tidak dapat berdiri. Bisa lebih jelasnya seperti rumah. Rukun itu seperti tiang-tiangnya atau tembok-temboknya. Rumah tanpa ada tembok, maka dia tidak bisa berdiri. Seperti itu. Dan rukun ini rukun berbeda dengan syarat. Rukun itu ada di dalam sesuatu tersebut, sedangkan syarat ada di luar sesuatu tersebut. Sebagai contohnya, syarat sholat. Syarat sholat adalah berwudu, dengan bertoharoh atau bersuci. Berwudu. Dan wudu ini bukanlah sesuatu yang merupakan bagian dari sholat, tapi dia adalah syarat sah sholat. Jika seseorang sholat tanpa berwudu, maka sholatnya tidak sah. Tobat. Adapun rukun, misalnya adalah takbiratul ihram atau membaca surat Al-Fatihah. Itu takbiratul ihram sama membaca surat Al-Fatihah itu termasuk dalam sholat, termasuk dalam tata cara sholat. Tapi hukum keduanya sama. Orang yang meninggalkan syarat dan orang yang meninggalkan rukun, maka sesuatu tersebut tidak sah. Sebagaimana orang yang meninggalkan Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah juga. Kemudian, mu'allif berkata, fa'arkanul Islam khamsah. Kemudian rukun Islam ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, itu rukun pertama. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian iqamus shalah, mendirikan salat. Yang kedua, wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Itu yang ketiga. Wa shaum Ramadan, dan shaum Ramadan, itu yang keempat. Terus wa hajju baitillahil haram, dan berhaji ke Baitillahil Haram. Itu adalah yang kelima. Ini adalah rukun Islam. 5 rukun Islam. Yang mana jika salah satu dari rukun Islam tersebut, rukun ini gugur, atau ada salah satu dari atau ada seseorang yang mengingkari salah satu dari rukun ini atau sebagian atau seluruhnya, maka dia kafir. Dia bukan termasuk Islam. Contohnya dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir. Dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia kafir. Seperti itu. Jadi 5 rukun ini harus ada di dalam Islam.
Jika ingin menjadi orang muslim, maka 5 rukun ini harus ada dalam dirinya. Kemudian dalil syahadah, yaitu rukun yang pertama adalah syahadat. Dalilnya syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Syahidallah, Allah bersaksi. Dan kesaksian Allah ini ada memiliki 5 makna, yaitu hakama wa qadha wa a'lama wa bayyana wa alzama. Hakama memutuskan, wa qadha, sebenarnya hakama sama qadha ini muradif, sinonim, yaitu artinya memutuskan, sama. Wa a'lama, dan memberitahukan, wa bayyana, dan menjelaskan, wa alzama, dan mengharuskan. Ada sebagian ulama yang menyingkatnya menjadi 3, yaitu hakam wa qadha satu makna, a'lama wa bayyana satu makna, terus alzama satu makna. Berhati-hati, hakam wa qadha, a'lama wa bayyana, sama alzama. Itu sebagian ulama yang menyingkatnya seperti itu. Karena hakam sama qadha itu muradif, sinonim. A'lama wa bayyana maknanya sama juga. Kemudian la ilaha ini adalah menafikan, menghilangkan segala sesuatu yang disembah. Illahu, kemudian ini adalah isbat atau menetapkan bahwasanya setelah tadi menghilangkan sesuatu yang disembah, ini adalah menetapkan bahwasanya hanya dialah yang berhak disembah. Wal malaikatu, dan juga para malaikat bersaksi atas kalimat la ilaha illallah ini. Malaikatnya, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Makhluk yang paling mengenal Allah Ta'ala. Bersaksi tentang Allah Ta'ala. Kemudian wa ulul ilmi. Ulul ilmi ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Dan ini ada 2, yaitu malaikat karena mereka memiliki ilmu tentang Allah. Mereka sangat mengetahui Tuhannya, yaitu Allah. Kemudian kedua adalah dari golongan manusia. Orang-orang berilmu dari golongan manusia. Mereka semua mengakui kalimat la ilaha illallah. Terus qa'iman bil qisti, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan adil di atas semua makhluknya, di atas segala sesuatu. Jika Allah menetapkan sesuatu, maka Allah menetapkannya dengan adil. Seperti itu. La ilaha illahu, ini adalah penekanan, takkid. Penekanan terhadap kalimat yang pertama, la ilaha illahu, terus la ilaha illahu lagi. Al-Aziz wal-Hakim, ini adalah 2 nama Allah Ta'ala. Kemudian wa ma'naha, makna kalimat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak atau yang benar kecuali Allah Ta'ala. La ilaha itu nafiyah. Kalimat la ilaha nafiyan jami'a ma yu'bad min dunillah. Semua yang disembah kecuali Allah Ta'ala. Ini adalah penafian semua sembahan kecuali Allah Ta'ala. Semua Tuhan yang disembah kecuali Allah Ta'ala. Illallah, ini adalah penetapan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang berhak disembah, yang berhak untuk diibadahi, yang tidak ada sekutu untuknya dalam hal ibadah. Sebagaimana Allah tidak memiliki sekutu atau tandingan dalam hal kerajaannya. Dan la ilaha illallah ini adalah satu kalimat. Tidak boleh dipisahkan. Nggak boleh dikatakan la ilaha, kemudian dikatakan la illallah. Gitu. Sebagaimana zikirnya para orang non-sufi.
Mereka mengucapkan la ilaha, la ilaha, la ilaha terus sampai berkali-kali, nyampe bahkan Anda baca itu sampai 500 kali. Kemudian baru setelah la ilaha, mengucapkan la ilaha sampai 500 kali, baru mereka mengucapkan illallah, illallah. Seperti itu. Padahal la ilaha ini adalah kalau dipisah, itu ada suatu kalimat kekufuran yang menyebabkan seorang kafir. Makanya, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah ini, tidak boleh kita pisahkan. Karena la ilaha saja ini menyebabkan seorang bisa kufur. Karena dia mengatakan bahwa tidak ada sembahan sama sekali. Itu adalah makna la ilaha. Tidak ada sembahan sama sekali. Tidak ada Tuhan sama sekali. Maka dalam la ilaha illallah kita harus mengucapkan kalimatnya secara sempurna. La ilaha illallah. Tidak boleh dipisahkan. Kemudian wa tafsiruha allazi yuwaddihuha qawluhu ta'ala, dan tafsirnya, tafsir kalimat la ilaha illallah di dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Nabi Ibrahim berkata, Allah mengabarkan tentang perkataan Nabi Ibrahim. Perkataan Nabi Ibrahim kepada abinya, pada ayahnya, dan kepada kaumnya. Innani bara'u mimma ta'budun. Sungguhnya aku berlepas diri terhadap apa-apa yang kalian sembah. Illa alladzi fatarani. Kecuali zat yang telah menciptakanku. Di sini segi pendalilannya ada di dalam kalimat innani bara'u mimma ta'budun, yaitu aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Ini adalah makna kalimat la ilaha. Kemudian illa alladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Ini adalah makna kalimat illallah, yaitu menetapkan bahwa hanya Allah saja yang aku sembah. Itu adalah segi pendalilan dari tafsir la ilaha illallah. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan juga perkataan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Qul ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahlul kitab. Karena ayat ini diturunkan ketika datang utusan Bani Najran yang beragama Nasrani kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendebat beliau sampai dengan lama, dan perkataan lama, debatnya itu lama sekali karena tidak memiliki jalan terang gitu. Maka Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk bermubahalah, tapi mereka menolak karena mereka tahu bahwa kebenaran ada di pihak Rasulullah. Kemudian mereka pulang dan mereka bersedia untuk membayar jizyah. Qul ya ahlal kitab, wahai orang-orang ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah sini. Kemarilah kepada kalimat yang sama di antara kita dan kalian. Apa itu kalimatnya? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Yaitu kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan kita tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah kalimat yang dengannya para nabi dan rasul diutus oleh Allah Ta'ala. Ini adalah kalimat yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Makanya di sini disebutkan kalimat yang kalimat yang sama, di mana Nabi Isa dan Nabi Muhammad diutus dengannya. Kemudian wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah.
Dan janganlah sebagian dari kita mengambil sebagian yang lain sebagai arbaba, sebagai rob min dunillah, selain Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan rob di sini? Ketika turun ayat di sini, salah satu istri beliau mengatakan kepada beliau, bahwasanya kita tidaklah menyembah mereka, menyembah menyembah pendeta-pendeta kita. Bagaimana? Tapi di sini disebut arbaba sebagai rob. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kenapa mereka disebut sebagai rob? Karena mereka menghalalkan, pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu. Dan mereka, pengikutnya itu, mengambil dari pendeta mereka hal-hal itu. Sehingga mereka, secara nggak langsung, mereka menyembah pendeta tersebut. Itu adalah yang dimaksud dengan rob di sini. Seperti itu. Fa'in tawallau, jika mereka enggan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakan kepada mereka, saksikanlah bahwasanya kita adalah orang-orang muslim. Dan khulasahnya dari ini semua, dari kalimat la ilaha illallah, bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua rukun, yaitu an-nafy wal isbat, yaitu penafian atau peniadaan. Peniadaan apa? Peniadaan segala sesuatu yang disembah itu wal isbat, dan penetapan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. An-nafyu wal isbat. An-nafyu meniadakan segala sesembahan, al-isbat menetapkan bahwa Allah saja yang berhak disembah. Dan kalimat la ilaha illallah itu memiliki 7 syarat. Yang mana jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka batal kalimat la ilaha illallah tersebut. Yang pertama adalah ilmu, yaitu berilmu, mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah, yaitu tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian yakin, kebenaran yakin atas la ilaha illallah tersebut. Terus yang ketiga adalah ikhlas, yaitu benar-benar mengesahkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian yang keempat adalah sidq, yaitu jujur. Artinya ucapan dan hati itu satu. Tidak sebagaimana orang-orang orang-orang munafik berkata. Mereka mengatakan la ilaha illallah dengan mulut mereka, tapi hati mereka mengingkari kalimat tersebut. Makanya di sini diwajibkan untuk sidq, jujur. Jadi perkataan dan hati itu harus satu laras, satu makna. Kemudian mahabbah, cinta atas kalimat tersebut, kalimat cinta kepada Allah Ta'ala. Kemudian inqiyad, yaitu patuh. Ini yang keenam ya. Yang keenam adalah inqiyad, yaitu patuh. Patuh terhadap apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larangkan. Itu adalah makna dari patuh. Patuh maknanya adalah, inqiyad maknanya adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larangkan. Itu adalah makna dari inqiyad, yaitu patuh. Kemudian qabul, yaitu menerima dan lapang dada kalimat tersebut tanpa ada syak, tanpa ada keraguan di dalamnya. Jadi menerima secara legowo.
Kemudian para ulama juga ada yang menambahkan syarat yang ke-8, yaitu apa namanya? Kufran bima ma'al min al-asya' qad uliha, yaitu mengingkari ilah-ilah selain Allah Ta'ala, mengingkari sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Ini sebenarnya masuk ke dalam ikhlas, karena buah dari keikhlasan adalah meninggalkan atau kufur terhadap segala bentuk kesyirikan. Itu adalah syarat yang 7. Syarat, jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka kalimat la ilaha illallah padanya batal. Kemudian wa dalil syahadati anna Muhammadan Rasulullah, kemudian mu'allif berkata, dan dalil syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, qauluhu ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rukun pertama dari rukun Islam itu memiliki 2 hal. Hal yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, dan hal yang kedua adalah syahadat Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ini adalah 2 hal yang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh ada yang mengingkarinya salah satunya. Jika ada seseorang yang mengingkari salah satunya, maka dia bukan termasuk ke dalam Islam. Misalnya dia misalnya dia mengikrarkan atau membenarkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia mendustakan Muhammad Rasulullah, tapi dia mendustakan tentang Nabi Muhammad. Dia meyakini bahwasanya Allah Ta'ala saja yang berhak disembah, tapi dia mendustakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, maka dia hukumnya kafir. Di sini mu'allif menjelaskan tentang dalilnya. Laqad ja'akum rasulun, sungguhnya telah datang kepada kalian rasulun. Rasul itu adalah man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi. Seseorang yang diwahyukan padanya dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya pada orang lain. Itu adalah rasul. Pengertian rasul. Min anfusikum, dari golongan kalian, yaitu dari golongan manusia, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Kenapa rasul dari golongan manusia? Padahal Nabi Muhammad SAW, padahal rasul diutus untuk 2 golongan, yaitu golongan jin, golongan manusia, dan golongan jin. Tapi di sini Allah mengutus rasulnya dari golongan manusia. Kenapa? Karena manusia itu tampak, zahir. Seluruh makhluk itu dapat melihat manusia, dapat menilai manusia. Berbeda dengan jin. Jin, mereka dapat melihat manusia, tapi kita manusia tidak dapat melihat jin. Itulah mengapa Rasul diutus dari golongan manusia. Dan kenapa tidak dari golongan malaikat? Karena malaikat itu diciptakan untuk patuh terhadap Allah Ta'ala. Dan malaikat itu sangat menyanjung tinggi Allah Ta'ala, sangat mencintai Allah Ta'ala. Jika malaikat disuruh untuk menyampaikan ajaran Allah Ta'ala di antara manusia dan jin, niscaya manusia yang mengingkari ajaran Allah Ta'ala, ajaran yang dibawa oleh malaikat tersebut, pasti akan dimusnahkan oleh malaikat tersebut. Karena saking cintanya malaikat kepada Allah Ta'ala, sehingga semua yang mengingkari tentang Allah mungkin bisa langsung dibinasakan. Seperti itu. Sehingga
Nabi Muhammad SAW diutus dari golongan manusia. Agar manusia itu dapat mengikuti ajaran atau dapat mengikuti agama Allah Ta'ala dengan benar-benar berpikiran jernih. Gitu. Tidak dengan terpaksa. Seperti itu. Kemudian Allah menjelaskan tentang sifatnya. Azizun alaihi manittum. Dia merasa berat jika sesuatu yang dia merasa berat atas sesuatu yang memberatkan kalian, memberatkan umat. Maka dari itu, Rasulullah ketika diberikan pilihan, maka beliau memilih pilihan yang paling mudah dan paling ringan. Seperti itu. Harisun alaikum. Sangat bersemangat atas kalian. Sangat bersemangat untuk menunjukkan kalian kepada jalan kebenaran. Sangat bersemangat kepada kalian agar menolong kalian dari jalan kesesatan untuk menuju ke jalan yang penuh cahaya. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan terhadap kaum muslimin, kaum mukminin, ra'ufun, penyantun dan penyayang. Terhadap kaum muslimin, sifat Nabi Muhammad SAW yaitu ra'ufun, penyantun dan penyayang. Ini adalah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kemudian makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad Rasulullah, maknanya adalah, kandungan dari syahadat ini adalah ta'atu fi ma amar, yaitu mentaatinya dalam hal yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Maka dari itu, orang yang bersyahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dia wajib untuk mematuhi segala perintahnya. Wa tasdiquhu fi ma akhbar. Kemudian membenarkannya, tidak mendustakannya terhadap apa-apa yang beliau kabarkan. Karena apa yang beliau kabarkan itu berupa wahyu, bukanlah sesuatu yang beliau kabarkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya beliau Nabi Muhammad wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah berkata dari hawa nafsunya sendiri, in huwa illa wahyu yuha. Melainkan perkataan tersebut itu adalah sebuah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi ketika beliau mengabarkan tentang sesuatu yang asing bagi kita seperti tentang malaikat, kita tidak mengetahuinya kecuali melalui wahyu. Seperti tentang mengenai jin gitu, maka kita diharuskan untuk membenarkan kabar tersebut. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar. Dan menjauhi apa yang beliau larang. Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari perintah Rasul, fakhudhuhu, maka ambillah perintah tersebut, laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang beliau larang kepada kalian, fantahu, maka jauhilah. Karena sejatinya semua perintah yang Allah dan Rasulullah berikan kepada kita, ini semuanya adalah kebaikan bagi kita. Semuanya memiliki hikmah, yang mana itu menuntun kita kepada kebaikan. Contoh sholat. Sholat itu, ya kita banyak penelitian tentang sholat. Ternyata di dalam sholat itu kita tidak hanya dalam
ruh kita yang meningkat, tapi jasmani kita juga dapat meningkatkan kesehatan kita. Jadi suatu itu bisa meningkatkan ruh kita, yaitu keimanan kita, dan juga dapat meningkatkan tubuh kita, dapat menjaga kita dalam hal penyakit. Ini ada penelitian yang baru-baru ini, bukan penelitian yang udah lama. Terus apa yang beliau larang, apa yang Allah dan Rasulnya larang, itu adalah sesuatu yang sebenarnya itu adalah ketika kita melakukan larangan tersebut, itu adalah darar wa syarr untuk itu adalah suatu, jika kita melakukannya maka kita akan menerima sesuatu yang tidak kita inginkan. Sebagaimana larangan Allah tentang zina. Orang yang zina berbeda dengan orang yang nikah. Orang yang zina ini dan penyakit HIV ini hanya menyerang orang yang zina, bukan orang yang nikah. Ini adalah salah satu hikmah dari larangan Allah. Jadi apa yang Allah larang memiliki hikmah, yaitu semua itu buruk untuk kita akibatnya nanti. Kemudian wa alla ya'budullah illa bima syara', dan tidak menyembah Allah dan tidak beribadah kepada Allah illa bima syara', kecuali dengan apa yang Rasulullah syariatkan. Karena sejatinya para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk menerangkan, menjelaskan bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Apa saja yang Allah perintahkan dan apa saja yang Allah larangkan. Itu adalah tugas dari para rasul, para nabi dan para rasul. Jadi makna syahadat Muhammad Rasulullah ini memiliki 4 makna, yaitu mentaatinya, kemudian membenarkan seluruh kabar-kabar darinya, seluruh berita darinya, kemudian menjauhi apa yang beliau larang dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau terangkan. Kemudian salat. Dalil salat. Wa dalil salat wa zakah wa tafsir tauhid qul ta'ala. Dan di sini mu'alif menyebutkan tentang salat dan zakat dalam satu waktu. Karena salat dan zakat disebutkan dalam Al-Qur'an itu selalu berbarengan. Jarang dengan kalimat sendirian. Jarang salat saja atau zakat saja. Tapi biasanya Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang salat dan zakat selalu berbarengan dalam satu kalimat. Dan dalilnya adalah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa tafsir tauhid. Dan tafsir tauhid ini adalah di kalimat illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, yaitu menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan mentauhidkannya. Ini adalah tafsir dari tauhid. Hunafa'a, yaitu hunafa minasyirki. Hunafa kemarin kita terangkan, hunafa ini artinya adalah berpaling. Berpaling dari apa? Dari kesyirikan menuju pada ketauhidan. Berpaling dari kesyirikan menuju kepada ketauhidan. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Ini adalah dalil tentang salat. Wa yutuz zakat, dan menunaikan zakat. Ini adalah dalil tentang zakat. Kenapa disebut wa yuqimus shalah bukan yusallu? Mendirikan salat bukan salat gitu langsung. Karena mendirikan salat berarti salat itu memiliki aturan yang mana harus sesuai dengan apa yang
Rasulullah ajarkan. Sedangkan kalimat yusallu yaitu langsung sholat, dan mereka sholat gitu, dan sholat gitu. Itu berarti sholat tanpa ada aturan, yaitu sholat menurut kita sendiri-sendiri gitu, tanpa ada aturan. Sebagaimana firman Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku. Ini langsung astajib lakum. Perintah berdoa kepada Allah, ud'uni, langsung. Doalah. Karena doa itu sejatinya tidak memiliki aturan tata cara. Sedangkan sholat memiliki aturan dan tata cara. Makanya ditambahkan kalimat wa yuqimus sholat. Dan dirikanlah sholat sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat terhadap orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Kemudian dalil siyam. Kemudian mu'alif berkata tentang siyam. Dalil siyam adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia. Karena ibadah tidaklah bermanfaat kecuali terhadap orang yang beriman kepada Allah Ta'ala saja. Sedangkan orang kufar ataupun orang yang bersyahadat yang mengaku Islam tapi mereka berbuat kesyirikan, maka berbuat kesyirikan yang mana syirikan tersebut adalah termasuk kesyirikan syirik akbar, syirik besar, yang mana hukumnya adalah keluar dari agama Islam. Maka orang-orang seperti ini, jika mereka melakukan ibadah, entah itu sholat, entah itu puasa, maka ibadah itu sia-sia. Karena mereka bukanlah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang benar-benar Islam. Karena syarat dalam beribadah itu adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dan mentauhid syirik. Barang siapa yang tidak mentauhidkan Allah dan melakukan kesyirikan, maka ibadah mereka sia-sia, tidak diterima di sisinya. Makanya di sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya dan tidak berbuat kesyirikan terhadapnya, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan, kutiba ay furiḍa, yaitu diwajibkan atas kalian asyam, yaitu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ini adalah dampak dari puasa, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini adalah salah satu sebab untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Di sini juga disebutkan bahwasanya siyam itu telah ada di ajaran para rasul sebelumnya. Tapi tata caranya berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tata cara siyam di umat sebelumnya dan tata cara siyam di apa yang Rasulullah SAW ajarkan itu berbeda, walaupun sama-sama ibadah siyam. La'allakum tattaqun. Dan siyam di sini adalah termasuk sebab dalam ketakwaan. Karena seseorang jika dia berpuasa, dia menahan diri dari minum dan makan, dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari, yaitu maghrib. Sedangkan makan dan minum adalah sesuatu yang mubah. Dan jika seseorang tersebut mampu untuk
menahan makan dan minum, untuk menahan sesuatu yang mubah, maka sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu lebih mudah atasnya. Seperti itu. Makanya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian dalil haji. Dan dalil haji adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan hak Allah atas manusia adalah hajjul baiti man istata'a sabila, yaitu berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kafir, yang ingkar, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu Ghaniyun 'anil 'alamin. Maha kaya terhadap makhluk-makhluknya. Jadi Allah tidak membutuhkan makhluk-makhluknya. Haji itu maknanya adalah al-qasdu. Dalam lugah ada al-qasdu, yaitu menuju, tujuan gitu, haji. Tujuan. Dan haji dalam syariat itu maknanya qasdul Ka'bah wal masyair al-muqaddasah fi waqt makhsus li ada'i ibadatin makhsusah. Yaitu bertujuan menuju Ka'bah, yaitu Baitullah, menuju Ka'bah, dan tempat-tempat yang suci. Dan fi waqtin maksus, dalam waktu yang tertentu, diadain ibadat maksusah, untuk menunaikan ibadah yang khusus, yaitu manasikul haji, yaitu ibadah manasik. Dan syarat haji adalah al-istita'ah, yaitu mampu. Mampu dalam badan, mampu jasmani maksudnya, dan mampu dalam hal keuangan. Jika tidak ada syarat ini, maka tidak diwajibkan atas kita berhaji. Dan jika seandainya ada seseorang yang mampu dalam hal mal, dalam hal harta, tapi dia tidak mampu dalam hal dalam hal jasmani. Misal dia sakit keras gitu, yang tidak dapat, dan dia tidak dapat untuk menunaikan ibadah haji tersebut, maka diperbolehkan oleh orang tersebut untuk membayarkan atau mewakilkan orang lain dan membayarkan kepada orang tersebut hartanya untuk menunaikan ibadah haji atas namanya. Mewakilkan ibadah haji atas namanya. Dengan membayarkan biaya-biaya haji padanya. Kemudian iman. Kemudian yang kedua, yaitu derajat kedua atau tingkatan kedua dari Islam, itu adalah iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Dia ada bid'un wa sab'una syu'bah. Bid'un itu dalam bahasa Arab itu artinya bilangan dari 3 sampai 9. Jadi ya di antara 3 sampai 9. Ini bilangan yang enggak jelas, tapi maknanya itu adalah bilangan 3 sampai 9. Entah itu 3, 4, 5, 6 sampai 9. Wasab'una syu'bah, dan 70 syu'bah. Ada cabang. Di mana itu ada sekian 70 cabang gitu maksudnya. Fa'alaha, dan yang paling atas adalah qauluhu la ilaha illallah, yaitu perkataan la ilaha illallah. Itu adalah derajat iman yang paling atas. Kemudian wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan segala bentuk gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman, dan haya itu, malu itu adalah
syu'bah, yaitu termasuk bagian dari iman. Al-iman di dalam bahasa artinya adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan. Kemudian di dalam atau syariat, iman itu artinya qaulun bil lisan, yaitu perkataan dari lisan, dari mulut, wa i'tiqadun bil qalbi, dan keyakinan dari hati, wa amal bil jawarih, dan amal dari anggota badan, itu yazidu bit ta'ah, bisa meningkat dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan dapat berkurang karena kemaksiatan. Al-iman wal Islam. Iman dan Islam itu jika disebutkan salah satunya saja, misalnya Islam aja, maka itu maknanya iman dan Islam secara keseluruhan. Atau jika iman disebutkan dalam suatu tempat tersendiri, maka mana iman itu maknanya juga Islam dan iman. Jadi keduanya. Karena dalam buku-buku atau ceramah-ceramah biasanya disebutkan Islam saja atau iman saja. Tapi kalau disebutkan dua-duanya dalam satu kalimat, misalnya al-iman wal Islam dalam satu kalimat, berarti maknanya adalah iman itu sendiri, Islam itu sendiri. Dan ini adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Itu perkataan bahwa ta'rif iman. Yaitu artian iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yaitu perkataan dari lisan, terus keyakinan dari hati, terus amal dari anggota badan, yazidu bit ta'ah, dapat bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dapat turun iman tersebut karena kemaksiatan. Ini adalah mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah, yang mana mereka mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Sedangkan Ahlussunnah, mereka tidak mengkafirkan orang yang berdosa besar. Karena itu masih dalam masyiatullah, masih dalam kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, dia akan diampuni, dan jika Allah tidak menghendaki, dia akan diazab. Tapi dia tidak akan khalid minan nar, tidak akan kekal di dalam neraka. Sebagaimana keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah bahwa orang yang berdosa besar, melakukan dosa besar, mereka kekal di dalam neraka. Sama seperti orang kafir. Orang-orang Khawarij hanya mengambil satu dalil bagi mereka, yaitu wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam khalidina fiha abad. Yaitu firman Allah Ta'ala, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu naru jahannam, maka baginya neraka jahannam, api neraka jahannam, khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalam api neraka tersebut. Ini adalah dalil yang diambil dari Khawarij dan Mu'tazilah. Sedangkan Ahlussunnah menyatukan antara dalil ini dengan dalil yang lain, yaitu dalil yang lain adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah mengampuni dosa selain kesyirikan tersebut terhadap yang dikehendaki. Di sini berarti bahwa orang yang berdosa, apapun dosanya, selama dia tidak berbuat syirik, maka bisa jadi Allah mengampuni orang tersebut. Gitu. Ahlussunnah menggabungkan antara dalil ini dan dalil itu.
Sedangkan Khawarij dan Mu'tazilah hanya mengambil dalil yang berisi tentang ancaman neraka bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Itu ada perbedaan antara Ahlus-Sunnah dan Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun dalil yang mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa iman itu bisa bertambah, itu adalah firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajadat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah jika nama Allah disebutkan, wajadat qulubuhum, hati mereka hati mereka terharu. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat Allah, zadatum iman. Maka ayat-ayat tersebut dapat meningkatkan keimanan mereka. Di sini Allah mengatakan zadatum iman. Ayat-ayat tersebut dapat meningkatkan keimanan mereka. Ini menunjukkan bahwa iman itu dapat yazid, dapat dapat menjadi berkembang gitu. Bertambah iman itu. Adapun dalil yang mengatakan bahwa iman itu dapat berkurang adalah bahwasanya segala sesuatu yang bisa bertambah, maka sesuatu tersebut bisa berkurang. Ini adalah dalil akli, dalil akal. Secara logika seperti itu. Sedangkan dalil dari hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dengan ucapannya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Dan itu adalah tingkatan iman yang paling rendah. Di sini disebut, Rasulullah menyebutkan dzalika ad'aful iman. Dan itu adalah tingkatan iman yang paling rendah. Ini menunjukkan bahwa iman itu dapat berkurang. Seperti itu. Mungkin sampai sini saja. Kita lanjutkan hari Kamis, insyaallah. Mungkin jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan untuk bertanya. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan, kita bisa menutup acara hari ini. Dan jika ada pertanyaan, mungkin
sewaktu-waktu ada pertanyaan mungkin bisa PM Ana, chat Ana lewat WhatsApp. Nomor Ana ada di grup, insyaallah. Silakan bertanya kapanpun, insyaallah. Jika Ana bisa menjawab, ya Ana akan jawab. Jika tidak, ya mungkin Ana akan bertanya kepada yang lainnya atau mencari jawaban. Mungkin kita akhiri saja majelis hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.